Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Liputan ini dan saya Abdul Maulana ingin membawakan berita dan ingin menemani Anda untuk mengisi waktu luang. Sebuah truk yang menabrak rumah warga di pinggir jalan karena remnya blong dan setir tidak bisa dikendalikan. Dan sudah ada rekan kami yang sedang berada di tempat kejadian tersebut, Anissa Dewe di tol Jembatan Merah Pakombongan. Ya, terima kasih Adan Maulana di studio. Baik, di sini ada sebuah truk yang mengalami kecelakaan dan menabrak rumah warga sekitar. Tetapi akhirnya tidak ada korban jiwa. Langsung saja kita tanyakan kepada salah satu saksi yang melihat kejadian tersebut. Di sini sudah ada Bu Mahda di tempat. Bu, di sini ada apa yang sedang terjadi? Di sini sedang ada kejadian kecelakaan truk pembawa pasir yang karena remnya blong. Tidak. Kalau boleh tahu, siapa yang mengalami kejadian tersebut? Yang mengalaminya yaitu Pak Wibi dan korbannya yaitu Pak Rendi. Di mana tempat peristiwa itu terjadi? Tempat peristiwa itu terjadi di tol Jembatan Merah, tempatnya di Pakombongan. Kapan peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi 1 jam yang lalu. Mengapa kejadian itu bisa terjadi? Kejadian itu bisa terjadi karena remnya blong. Jadi pas supir mobil tidak bisa mengendalikan mobil tersebut. Bagaimana kejadian itu bisa terjadi? Awalnya karena turunan yang curam. Jadi kan remnya blong, jadi mobil tidak bisa dikendalikan. Ya. Oke, terima kasih Bu Mahda. Nah, itu semua menurut saksi kejadian yang melihat kejadian itu secara langsung. Lebih jelasnya kita tanyakan kepada supir yang langsung. Nah, di sini ada supirnya. Pak Wibi, bagaimana Bapak bisa mengalami kejadian tersebut? Ya, awalnya karena turunannya curam dan remnya ternyata belum, jadi saya tidak bisa mengendalikan si mobil. Tabrakan. Ya. Oke Pak, terima kasih. Kita lanjutkan ke korban dalam kejadian tersebut. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Studio 8, anak-anak Bunda. Oh ya, tadi sebelum wajah Bunda ada di depan kamera, kalian sebelumnya ada cuplikan dulu kan, cuplikan video. Nah, gimana dengan cuplikan video tadi? Kalian pasti mengira-ngira, ini hubungannya apa ya dengan pembelajaran Bunda hari ini? Nah, itu pasti ada hubungannya. Pembelajaran Bunda hari ini dengan video yang tadi. Nah, apa tuh hubungannya? Nah, nanti kita bedah hubungannya apa ya. Nah, sekarang kalian sudah masuk ke kelas 8. Di kelas 8 itu untuk pelajaran Bahasa Indonesia ada 9 materi yang akan kalian pelajari di semester 1 dan semester 2. Kira-kira apa saja ya materi yang akan kalian pelajari? Yang pertama itu ada teks yang hari ini akan Bunda jelaskan. Itu teks berita. Yang kedua ada teks iklan. Yang ketiga ada teks eksposisi. Yang keempat ada teks puisi. Yang kelima ada teks eksplanasi. Yang keenam ada teks ulasan. Yang ketujuh ada teks persuasif. Yang kedelapan ada teks drama. Dan yang terakhir ada buku fiksi dan non-fiksi. Nah, hari ini Bunda akan menjelaskan tentang teks yang pertama di kelas 8, yaitu teks berita. Tadi berarti ada hubungannya dong dengan video yang tadi. Kalian sudah lihat kan contoh beritanya. Ya, yang akan Bunda bedah dalam setiap teks itu ada pertama ada pengertian. Biasanya nih, yang kedua ada struktur kebahasaan dan yang ketiga ada kaidah kebahasaan. Kalau di teks berita hari ini, teks berita kali ini itu ada tambahan satu, yaitu unsur beritanya. Nah, jadi ada 4 yang akan Bunda bedah ya, yang akan Bunda ulas di teks berita ini. Ada pengertian, unsur berita, struktur, dan kaidah kebahasaan. Nah, sekarang Bunda akan menjelaskan tentang pengertian
teks berita. Mungkin kalian sendiri sudah pernah membaca berita. Kalau dulu berita hanya dibaca dan dilihat di TV. Tapi kalau sekarang bukan hanya dari media massa. Dulu itu hanya dari koran dan TV. Tapi sekarang kalian setiap hari mungkin itu menemukan yang namanya teks berita. Dari mana? Yang pertama, kalian bisa melihatnya dari Facebook. Nah, di Facebook itu banyak sekali berita di beranda yang mungkin kalian sering lihat beranda berita itu, banyak sekali berita-berita yang ada di Facebook di situ. Nah, selain di Facebook juga kalian bisa melihatnya di mana? Di YouTube. Kalian bisa nih searching, kalian mau nyari berita apa? Nah, tinggal kalian searching aja di YouTube. Kalian mau berita yang seperti apa? Di Google juga bisa. Nah, di TV masih bisa nggak? Masih. Tapi kalau di televisi itu ada jam-jamnya tertentu akan menayangkan berita. Terus di koran bisa nggak? Bisa. Di koran masih ada media massa yang mencetak koran-koran untuk berbagai berita. Masih ada kok. Kalian bisa cari, bisa lihat di pinggir-pinggir jalan mungkin masih ada pedagang koran. Nah, di koran itu masih banyak beritanya. Nah, setelah tadi Bunda ini kan gimana kalian bisa menemukan teks berita? Nah, sekarang Bunda mau tanya. Menurut kalian apa sih teks berita itu? Yang mungkin pernah kalian baca, yang mungkin dalam sehari itu mungkin sekali 2 kali kalian baca. Menurut kalian apa itu teks berita? Apa ya teks berita itu? Atau mungkin kalian sebelum lihat video pembelajaran ini sudah pernah melihat atau sudah pernah membaca blognya Bunda? Sudah belum? Ayo. Ya, di blog Bunda itu ada materi untuk kelas 7, 8, dan 9. Di kelas 8 juga ada tentang teks berita. Di mana sih blog Bunda? Ya, di blog Bunda www.bunda0607.blogspot.com. Nah, di situ ada nih materi-materi yang akan Bunda ajarkan nanti di kelas 7, 8, 9. Jadi, bagi yang sudah baca mungkin Bunda ulangin ya. Bagi yang mungkin sudah baca di blogspotnya, di blognya Bunda, boleh Bunda ulangin. Jadi, teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi yang telah atau mungkin sedang terjadi saat itu juga. Nah, lalu apa bedanya teks berita dengan teks-teks yang lain nih? Nah, yang membedakan itu nanti ada di unsur beritanya dan di strukturnya. Karena setiap teks itu memiliki struktur yang berbeda-beda. Sama dengan teks berita juga memiliki struktur yang berbeda dengan teks-teks yang mungkin kalian sudah pelajari di kelas 7. Ya, jadi Bunda ulangin ya. Teks berita adalah teks yang melaporkan suatu kejadian, peristiwa, atau informasi yang telah atau sedang terjadi. Jadi peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi atau yang telah terjadi itu biasanya langsung sama wartawan dijadikan berita. Nah, beritanya langsung disebar di Facebook, bisa melalui medsos, bisa melalui media massa, bisa melalui televisi. Nah, mungkin kalian juga nggak asing lagi lah yang namanya berita itu. Tiap hari juga mungkin kalian bisa lihat, bisa baca juga. Nah, itu ya pengertian teks berita itu sendiri. Lalu apa nih yang membedakan teks berita dengan teks yang lain? Yang membedakannya ada di strukturnya dan unsurnya nanti. Karena setiap teks itu memiliki struktur yang berbeda-beda. Sama mungkin dengan teks-teks kalian di kelas 7 kemarin juga berbeda-beda satu teks dengan yang lainnya. Nah, lalu apa nih struktur teks berita itu sendiri? Lalu apa nih unsur berita itu sendiri? Lalu apa kaidah kebahasaannya? Mau tahu? Kalau mau tahu tetap pantengin channel di sini, channel Gurunya Manusia, karena di sini kalian akan mengetahui lebih lanjut tentang materi pembelajaran yang ada di MTs Hidayat Tusibian dan juga materi pembelajaran Bunda selanjutnya, yaitu tentang unsur berita. Oke, di video pembelajaran selanjutnya itu Bunda akan menjelaskan tentang unsur beritanya. Ya, itu tadi penjelasan dari Bunda tentang teks berita. Semoga dengan penjelasan Bunda singkat tadi kalian bisa paham. Dan bagi yang masih belum paham, boleh nanti ajukan pertanyaan pada saat kita bertemu ya. Oke, terima kasih dan tungguin video pembelajaran dari Bunda selanjutnya tentang
unsur berita di part 2. Oke, tungguin ya, pantengin terus channel Gurunya Manusia ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.